Menurunkan argo Pasaribu dari kelas TI2C dengan NIM 6103250048. Di sini dengan matkul Statistika Informatika dengan judul Kemiringan atau Squiness. Nah, kita masuk kepada pengertian kemiringan atau squiness. Squiness adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketidaksimetrian suatu distribusi data. Meskipun dua distribusi dapat memiliki nilai rata-rata dan simpanan baku yang sama, bentuk distribusinya belum tentu sama karena tingkat kemiringannya dapat berbeda. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang di sebelah kanan, maka disebut kemiringan positif atau condong ke kanan. Sebaliknya, jika ekor yang lebih panjang berada di sebelah kiri, maka disebut kemiringan negatif atau condong ke kiri. Oleh karena itu, Squiness membantu menjelaskan bentuk dan kecenderungan penyebaran data yang tidak dapat dilihat hanya dari nilai rata-rata dan simpangan baku. Nah, kurva kemiringan atau Squiness itu tersebut ada tiga, yaitu miring ke kiri, itu disebut miring positif, simetris atau lurus ke atas, miring ke kanan atau negatif. Untuk distribusi yang tidak simetris, rata-rata, median, dan modus mempunyai nilai berbeda. Rumus koefisien kemiringan, Pearson menggunakan hubungan di antara ketiga ukuran pemusatan itu untuk merumuskan koefisien kecondongan, yaitu rumusnya ini rumus pertama dan rumus kedua. Nah, kita masuk kepada ini, koefisien kemiringan atau squiness digunakan untuk mengetahui arah dan tingkat ketidaksimetrian suatu distribusi data. Nilai squiness berada pada rentang min 1, min 2, dan seterusnya, hingga 1, 2, dan seterusnya juga, di mana semakin mendekati 0 berarti distribusi semakin simetris. Jika SK atau indeks kelas lebih kecil dari 0, distribusi memiliki kemiringan negatif atau condong ke kiri. Jika SK lebih besar dari 0, distribusi memiliki kemiringan positif atau condong ke kanan. Sedangkan jika SK atau indeks kelas sama dengan 0, distribusi bersifat simetris. Dan demikian, nilai squiness membantu dalam memahami bentuk distribusi dan arah penyebaran data secara lebih jelas. Nah, kita masuk contoh soal dengan rumus 1, yang dimana mereka mengasih kelasnya ada 6, dan frekuensinya juga. Kita disuruh menentukan squiness dari data tersebut. Nah, kita menggunakan rumus pertama, yaitu SK, koefisien kemiringan, sama dengan rata-rata mean dikurang modus per sigma. Yang dimana ini kita cari dulu XI-nya. XI ini didapatkan dengan cara kelas bawah dijumlah dengan kelas atas dibagi 2. Yang kita tulis di sini. Nah, semuanya ini kita seterusnya kita buat seperti itu dengan menjumlahkan kelas atas dengan kelas bawah, lalu dibagi 2. Kita buat di sini. Nah, XI ini mencarinya dengan cara XI dikali dengan F, yang dimana 4 kali 44,5, dan kita tulis di sini. Nah, begitu juga seterusnya hingga selesai pencarian. Nah, jangan lupa kita tulis hasil penjumlahan N ini, yaitu 40. Dan ini juga XI juga 2750. Nah, kita masuk ke mean. Untuk mencari squiness tersebut, kita masuk ke mean dulu. Nah, kita masuk ke jumlah seluruh frekuensi sama dengan 10. Ini didapat dari sini 40. Nah, jumlah hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah kelas sama dengan 2750. Maka rata-rata atau mean 2750 dibagi 40.
bagi 40 sama dengan 68,75. Nah, ini hasilnya didapat. Keterangan juga ada di sini, boleh dibaca. Sekarang kita masuk ke hitung simpangan baku. Dengan rumus S sama dengan bagi sigma frekuensi dikali XI dikurang X bar dikuadratkan per N. Nah, di mana kita mencari XI kurang X bar dulu. Terus kita mencari XI dikali dikurang X bar kuadrat. Dan F frekuensi dikali X bar XI dikurang X bar kuadrat kan. Nah, ini cara mencari ini. Terus ini XI X bar XI dikurang dengan X bar. Nah, terus kita masuk ke sigma frekuensi di dalam kurung dikali XI dikurang X bar kuadrat sama dengan 7377,5, yang dimana hasilnya ini didapat dari sini. Dari sini dijumlahkan semuanya, dapatlah hasilnya ini. Terus kita masukkan ke dalam rumus, yang dimana S sama dengan 7377,5 dibagi 40. 40 ini dari sini. Hasil N kita jumlah data. Yang dimana hasilnya akar 184,44 atau sama dengan 13,58. Nah, begitulah hasil hitung simpangan bakunya. Nah, kita masuk ke menghitung modus. MO. Kelas modus adalah 70 sampai 79 karena frekuensi paling besar 12. 12 yang ini 12. Terus hitung modus atau MO. Kelas modus adalah 70 sampai 79 karena frekuensinya paling besar yaitu 12. Kita gunakan rumus MO sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Yang dimana keterangannya ada di sini, bisa teman-teman lihat sendiri. Terus ini yang kita buat 12, ini yang diambil karena lebih panjang, lebih besar kelasnya ada di sini. Terus kita masuk MO sama dengan 69,5, yang dimana ini diambil dari sini 70 kurang 0,5 karena lebih bawah kurang 0,5 itu dari rumus sendiri. L ini caranya lebih bawah dikurang, setiap lebih bawah dikurang 0,5 mencarinya L ini. Terus ditambah dengan 2. 2 ini 12 dikurang 10. Dari mana dapat 12? Itu dari sini teman-teman. Terus dikurang dari kelas sebelumnya yaitu 10. Nah, begitu juga di 2. Sesudahnya dikurang dengan sesudahnya yaitu 5. Nah, beginilah. Terus 2 per 2 tambah 7. Yang ini hasilnya dikali 10. C yaitu 10. Panjang interval kelas. Panjang interval kelas, teman-teman. Panjang interval kelas yang dimana 40, 41, 42 sampai dengan 49. Yaitu adalah 10. Terus kita masukkan MO atau modus sama dengan 69,5 ditambah 20 per 9. Yaitu modus sama dengan 69,5 ditambah 2,22. Yang dimana hasilnya itu modus sama dengan 71,72. Jadi modus kita yang kita dapat yaitu 71,72. Terus masuk kita menghitung standar deviasi dari perhitungan sebelumnya diperoleh sigma 13,58. Dari mana ini dapat? Dari sini yang kita cari tadi, simpangan bakunya. Terus menghitung squeeze person tipe 1 dengan menggunakan rumus ke1 sama dengan SK
sama dengan rata-rata dikurang modus per sigma. Ada juga keterangan dari rumus tersebut. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, kita masukkan SK sama dengan 68,75. 68 ini kita dapat dari sini, teman-teman, dari Mean. Terus kita masuk 71,72. 71,72 kita dapat dari menghitung modus. Terus 13,58 itu kita dapat dari simpangan baku. Nah, terus kita jumlahkan hasil dari 68,75 dikurang 71,72 itu min 2,97 teman-teman. Dan per 13,58. Nah, hasil yang kita dapat itu 0 min 0,22. Nah, kesimpulannya kita buat ini Mean sama dengan 68,75, modus 71,72, standar deviasi atau sigma 13 atau 58, squeeness dengan squeeness kita yaitu min 0,22. Bentuk kurvanya yaitu kurva ke kiri negatif squeeness. Yang ini kawan-kawan kurvanya boleh dilihat, yaitu kita mendapatkannya di sini, antara di sini kawan-kawan 0,22, yang dimana kurvanya miring ke kiri, yaitu Mean, yaitu kurvanya miring ke kiri, makanya kita buat kurvanya negatif. Nah, bisa teman-teman lihat dan baca bersama, ini kurva yang saya buat. Terus kita masuk ke contoh soal dengan rumus yang kedua, koefisien kemiringan Pearson 2, yang dimana ini rumusnya SK sama dengan 3 dikali rata-rata hitung dikurang median per standar deviasi. Ini soalnya, ini juga ada keterangannya sendiri yang saya buat, bisa teman-teman lihat. Nah, soalnya itu ini, kita disajikan data atau kelas, yaitu 6 kelas. Terus kita disuruh untuk menghitung squeeness-nya. Terus kita masuk ke dalam bentuk penyelesaiannya. Menentukan titik tengah XI. Nah, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa XI ini didapat dari kelas. 4 kelas ini tepi bawah kelas dijumlah tepi atas kelas dan dibagi 2. Begitu juga seterusnya sampai dengan selesai. Xi ini didapat dari F dikali F XI, yang dimana contoh 4 kali 44,5 didapatlah 178. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan ini dikalikan ditulisnya begini. Nah, jangan lupa kita jumlahkan jumlah data kita dan FXI kita. Jumlah data kita ada 50. Nah, kita masuk ke menghitung Mean. Mean sama dengan jumlah hasil sigma FIXI per N atau data. Terus kita masuk Mean sama dengan 3545 kita dapat dari sini hasil FIXI-nya. Terus kita buat ke sini 3545 per 50. Kita dapat datanya 50 sama dengan 70,9, yaitu Mean kita 70,9. Nah, kita masuk menghitung median. Median ini kita cari dulu N per 2 atau jumlah data kita yaitu 50 dibagi 2, yaitu 25. Maka kelas median adalah 70 sampai 79. Ini teman-teman, yang paling tinggi kita lihat datanya. Terus gunakan rumus M median sama dengan tepi bawah kelas median di jumlah N atau data per 2 per frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan per frekuensi kelas median atau F kecil dikali C, panjang interval kelas.
Nah, dengan ini frekuensi L ada L, F, F, C. Nah, kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus. Median sama dengan 69,5. 69,5 ini kita dapat dari sini. 69,5 ini 70 dikurang 0,5. Itu cara mencari L ini tersebut. Setiap L dicari dengan tepi bawah kelas dikurang 0,5. Nah, di jumlah 25 ini dapat dari sini. Karena data kita dibagi 2. Kita lihat di sini. Dikurang 20. 20 ini sendiri didapat dari frekuensi sebelum kelas median. Sebelum kelas median, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 20. 20 per 18. Ini ya, teman-teman. 18 dan 20. 20. Udah buat di sini. Dikali 10. 10 ini yaitu panjang interval kelas. Yang Mei, jadi Mei sama dengan 69,5 ditambah 2,75. Setelah ini kan ini dulu, terus dikurang dulu, terus dikali, lalu dibagi. Nah, Mei ini kita dapat hasilnya yaitu 72,28. Jadi, median kita dapat yaitu 72,28. Nah, kita masuk ke menghitung standar deviasi. Menghitung standar deviasi ini kita cari dulu XI kurang X barnya dipangkat 2 kan, dan XI kurang X barnya dipangkat 2 kan. Begitu teman-teman. Nah, jangan lupa kita jumlahkan dulu seluruhnya. Terus kita masukkan rumus kita. Sigma F atau frekuensi dikali XI dikurang X bar kuadrat. Nah, teman-teman bisa juga lihat sebagai berikut keterangannya. Nah, 875 kita masukkan aja angkanya. 8752 ini kita dapat dari sini, dan ini 8752 ini kuat 50. Itu didapat dari data kita 50 ini. Terus kita bagikan, kita akarkan 175,04 akar berapa? Yaitu akar 13,23. Nah, di mana ini juga ada apa, kita lanjutannya menghitung skewness dan memasukkan SK atau indeks kelas sama dengan 3 dikali dengan rata-rata dikurang median per sigma, yang dimana SK atau indeks kelas 3 yaitu 79,70,9 itu median kita. Nah, dikurang 72,28. Median kita yaitu ini 72,28 per 13,23, yang dimana standar deviasi kita ini. Terus kita masukkan SK sama dengan min 4,14, yang dimana setelah dapat hasil ini 70,9 dikurang 72,28 itu dikalikan lagi dengan ini, dan hasilnya adalah min 4,14 per 13,23, yang ini turun. Nah, terus SK atau indeks kelas kita setelah kita bagi yaitu min 0,31, yang dimana min 0,31 ini berada di titik apa, miring ke kiri, yang dimana itu negatif. Di sini letak 0,31 itu teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga kurva yang saya bikin ini. Nah, begitulah hasil pemaparan materi
judulnya Squeeze itu tersebut. Saya Argo Pasaribu. Sekian dan terima kasih. Selamat